kesempatan pada kali ini saya akan membawakan kultum tentang sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat eh, berkumpul dalam acara Teh Talk pada hari ini walaupun online begitu ya. Eh, Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hidup adalah sebuah perjalanan. Dalam perjalanan itu, kita mungkin selalu melewati jalan yang rata dan indah. Terkadang kita melewati jalan yang penuh bebatuan, curam, bahkan gelap. Itulah hakikat ujian hidup yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa, maha pengampun. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tujuan ujian bukanlah untuk melemahkan, melainkan untuk membuktikan kualitas diri dan iman kita. Selanjutnya, meneladani kesabaran Nabi. Kita punya teladan luar biasa dalam menghadapi ujian, yaitu kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan kehilangan harta, anak-anaknya wafat, bahkan tubuhnya sakit bertahun-tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 yang artinya dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Dalam surat Al-Anbiya ayat 83, kita bisa melihat bahwa doa Nabi Ayub alaihissalam tidak berisi keluhan panjang atau tuntutan melainkan hanya pengakuan kelemahan. Aku ditimpa kesusahan. Lalu beliau memuji Allah. Engkau Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwa kesabaran, adab berdoa, dan husnuzon kepada Allah. Beliau tidak salahkan, hanya menyerahkan diri sepenuhnya. Selanjutnya, ujian adalah tanda cinta Allah. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya besarnya balasan tergantung pada besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah cintai suatu kaum, maka dia menguji mereka. Barang siapa ridho, maka baginya keridhaan Allah. Barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, ujian bukan tanda benci Allah kepada kita, tapi tanda Allah ingin kita lebih dekat dengannya. Ibarat orang tua yang mendidik anak, kadang harus dengan ujian agar anak itu tumbuh lebih kuat. Selanjutnya, menyikapi ujian dengan husnuzon. Salah satu sikap yang penting adalah husnuzon, atau berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi kita kehilangan sesuatu yang kita cintai, itu karena Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi doa kita belum dikabulkan, itu karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi yang artinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita berprasangka baik, Allah akan memberikan kebaikan. Selanjutnya, ujian menghapus dosa dan meninggikan derajat. Musibah atau ujian yang menimpa seorang muslim bukanlah sia-sia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu musibah, kepayahan, sakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, ujian adalah cara Allah membersihkan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Kemudian ujian memperkuat persaudaraan. Sikap seorang muslim ketika diuji bukan hanya sabar untuk dirinya sendiri, tetapi juga menguatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan di antara mereka seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Ketika saudara kita sedang ditimpa musibah, kita diperintahkan untuk mendoakan, bantu, dan menghibur mereka. Itulah fungsi ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dan dari hadis Nabi, kita belajar bahwa ujian adalah tanda cinta Allah, bukan kebencian. Kemudian ujian adalah kesempatan untuk kita bersabar, bersyukur, dan berbaik sangka. Yang terakhir, ujian dapat menghapus dosa, meninggikan derajat, dan memperkuat persaudaraan. Maka, marilah kita hadapi setiap ujian dengan hati yang sabar, lisan yang berzikir, dan sikap yang selalu husnuzon kepada Allah. Karena setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.